Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah sekalian, saya Muhammad Sofwan Johari kali ini ingin memberikan video pendek tentang jual beli valuta asing. Jamaah sekalian, sebenarnya jual beli valuta asing itu boleh atau tidak boleh sih? Apalagi saat ini nih, lagi masa wabah ini, harga dolar melonjak terus nih kan, naik terus nih. Ini kayaknya kalau investasi beli dolar lumayan nih. Wah, banyak spekulan nih, banyak orang yang mau cari untung ya dengan mengambil kesempatan di musim wabah, misalnya dengan cara membeli dolar. Terus sebentar lagi naik, apalagi bakal nanti tinggi, bisa 20.000, bisa lebih dari 20.000 dan seterusnya. Jamaah sekalian, sebenarnya masalah jual beli valuta asing ini juga sudah ada fatwa fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI tentang jual beli valuta asing. Nah, dalam buku saya ini ya, 50 materi kajian fikih bisnis di bab ke-31 di halaman 143 itu sudah saya muat secara detail. Saya ingin menyampaikan video pendeknya aja, bahwa kita perlu tahu di zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya dolar, rial, rupiah, itu belum ada. Zaman Rasulullah alat pembayaran itu adalah dinar dan dirham. Ya, jadi sekali lagi dinar dan dirham. Dinar itu yang dari emas, dirham itu yang dari perak. Nah, kalau zaman sekarang itu ada dolar, ada rial, ada rupiah. Nah, ini boleh kita kiaskan lah ya, boleh kita kiaskan. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh misalnya rial itu dinarnya kan lebih mahal dia. Nah, rupiah itu adalah dirhamnya yang terbuat dari perak, atau dolar itu adalah sebagai dinarnya, rupiah itu adalah sebagai peraknya. Dalam konteks ini saya kiaskan adalah semua ini adalah merupakan alat pembayaran. Kalau dinar dan dirham itu adalah alat pembayaran yang digunakan untuk jual beli di zaman Rasulullah. Nah, kalau rupiah, dolar, real dan seterusnya itu adalah alat tukar yang kita gunakan untuk transaksi jual beli pada saat ini. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh enggak sih? Yang pertama saya katakan hukum dasar daripada berbisnis itu adalah boleh, hukum dasar. Sesuai dengan kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ya, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Yang kedua, bahwa yang namanya tuker harta dengan harta itu namanya jual beli. Ya. Walaupun tuker duit dengan duit itu dalam bahasa fikihnya namanya jual beli. Tuker duit dengan duit ya jual beli, tuker barang dengan barang atau barter itu dalam bahasa fikihnya ya jual beli, tuker barang dengan uang ya jual beli. Nah, jual beli itu hukum dasarnya adalah boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tetapi jamaah sekalian, terkait dengan masalah jual beli valuta asing yang tadi saya katakan, dolar, real, ya, rupiah, ini bisa kita kiaskan antara alat pembayaran zaman Nabi dengan alat pembayaran zaman sekarang. Maka rupiah, dolar, dan real bisa kita kiaskan dengan dinar dan dirham. Boleh nggak sih jual beli valuta asing ini? Nah, terkait masalah ini ada hadis yang perlu kita ketahui, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddatu bil fiddah, wal burru bil burri, wasy-sya'iru bis-sya'ir, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Terjemahan bebasnya kira-kira begini ya. Kalau kamu mau jual emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair. Syair di sini maksudnya gandum lah ya. Bur dengan bur, tamer dengan tamer, milah dengan milah, korma dengan korma, ya, garam dengan garam. Artinya apa? Kalau jual beli kok barangnya sama, bendanya sama. Jadi rupiah ditukar dengan rupiah, dolar ditukar dengan dolar. Ini bukan valuta asing ya, tukeran ya. Kalau jual beli barang yang sama, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, garam dengan garam, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, real dengan real, ini kaidahnya adalah mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Mithlan bi mithlin harus sama. Ya. Maksudnya ini kalau sama, kemudian sawaan bi sawain, takarannya atau
apa istilahnya, nilainya itu harus sama, ya dan biadin, dan harus tunai. Jadi hadis ini kira-kira mengajarkan begini deh, kalau mau tukar rupiah dengan rupiah itu harus sama. 100.000 ya ditukar dengan 100.000. Kalau 100.000 ditukar dengan 90.000 nggak boleh. Dolar dengan dolar, kecil dengan besar ya. Ya kalau 100 dolar ya harus ditukar dengan 100 dolar. 100 dolar ditukar dengan 95 dolar, nggak boleh. Karena ini sejenis, yang mislan bimislin. Jadi kalau tukar uang yang sama, yang sejenis, maka ketentuannya harus sama. Dan ya dan biadin, harus tunai. Jangan ngutang. Nah, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Tapi kalau ya benda-benda ini berbeda, maksudnya emas ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan emas, atau rupiah ditukar dengan dolar, rial ditukar dengan dolar, rial ditukar dengan rupiah. Kalau berbeda jenis, nah inilah yang kita maksud dengan jual beli valuta asing ya. Fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sesukamu. Artinya 1:10.000, 1:20.000. Secara hukum syariah boleh-boleh aja. Jadi jual beli valuta asing itu boleh, harganya berapa aja terserah. Tapi syaratnya, idza kana yadan biyadin, serah terimanya harus tunai. Kalau jual beli valuta asing yang tidak tunai, maka tidak diperbolehkan. Nah, dalam bisnis zaman sekarang ini ada istilah falas, ada istilah forex ya jamaah sekalian ya. Biasanya kalau dibilang falas itu yang dimaksud adalah jual beli mata uang asing yang di bank atau di money changer. Misalnya karena kita mau keluar negeri nih, saya mau ke Arab nih, mau umroh nih, nah saya tukar real. Bahasanya itu sebenarnya itu jual beli, saya membeli real. Oh saya mau ke Amerika, saya beli dolar. Oh saya mau pergi ke Malaysia, saya beli ringgit. Nah itu biasanya menggunakan istilah falas. Nah kalau jual beli falas di money changer di bank ini biasanya yang saya tahu selalu harus tunai. Ya dan biadin, harganya naik turun fluktuatif nggak masalah. Nah ini boleh ya. Jadi jual beli falas seperti yang terjadi di money changer atau di bank, karena orang mau pergi ke luar negeri, karena ada keperluan, itu diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau sifatnya hanya untung-untungan gimana? Untung-untungan ini ya berarti ada unsur judinya, nggak boleh. Artinya Bapak cuma beli, nggak ada kebutuhan apa-apa, nggak boleh ya. Ya siapa tahu nanti harganya naik. Nah, itu nanti masuk ke dalam bab maisir. Nggak boleh ya. Kalau ada perlu boleh. Karena memang Bapak kalau mau pergi ke Arab Saudi kalau nggak beli real gimana ya? Kalau ke Malaysia kalau nggak beli ringgit gimana? Susah nanti di sana kan. Nah tapi jamaah sekalian, selain falas, itu ada istilah forex. Forex itu yang dimaksud adalah jual beli valuta asing yang diperdagangkan tidak secara tunai. Biasanya begini, Bapak diminta kalau mau ikut jual beli forex begini, bisnis forex begini, ini yang lagi ngetren ya, Bapak taruh uang senilai 5.000 dolar. Dicatatlah Bapak punya nilai uang 5.000 dolar. Nah hari ini Bapak udah masukkan 5.000 dolar. Nah besok Bapak lihat harga. Wah ternyata harga yen ini bagus nih. Lagi turun. Bapak beli yen. Ya. Oke. Sekarang Bapak ada uang yen, ada dolar. Wah ini ternyata misalnya euro bagus. Beli euro. Tapi jual belinya itu di dalam forex. Ya. Biasanya ini dilaksanakan secara online ya sekarang. Itu tidak ada serah terima secara tunai. Dan bahkan tidak ada serah terima secara fisik. Biasanya cuma angka-angka di catatan doang. Makanya perdagangan biasanya adalah perdagangan dolar untuk 2 bulan yang akan datang, perdagangan beli dolar untuk 1 bulan yang akan datang, untuk 5 bulan yang akan datang, dan seterusnya. Forex ini ya. Nah ini tidak diperkenankan, ini tidak diperbolehkan, kalau bahasa tegasnya haram jamaah sekalian ya. Kalau jamaah sekalian pengen membaca secara detail, silakan baca di buku saya ini ya. 50 materi kajian fikih bisnis, atau baca fatwanya Dewan Syariah Nasional tentang jual beli falas, ini ada di fatwa nomor 28 tahun 2002. Nah, saya beberapa kali ditawarin dan didatengin oleh karyawan-karyawan yang di forex nih. Oh, Pak, ini sudah ada fatwanya, Pak. Nah, mereka banyak menyalahgunakan fatwa ini, ya.
Memang ada fatwa tentang bolehnya jual beli valuta asing, tapi coba baca fatwanya. Valuta asing ini boleh diperjualbelikan yang secara tunai. Adapun yang tidak tunai nggak boleh. Ya, itu berdasarkan fatwa nomor 28 dari DSN MUI nomor 2002. Nah, dan saya ingatkan juga, udah 10 menit soal ini, sedikit lagi ya. OJK itu sudah berkali-kali menutup investasi bodong. Dan kebanyakan itu kalau saya hitung, saya baca, kebanyakannya adalah investasi bodong di bidang forex. Seingat saya sekitar bulan Desember 2019 itu OJK mengumumkan sekitar 180-an investasi bodong. Yang 150-an itu adalah investasi di bidang forex. Jadi saya tekankan, kalau jual beli falas yang di money changer boleh, kalau yang model forex ya, yang online perdagangannya tidak pernah ada serah terimanya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis tadi. Hadisnya kan mensyaratkan fabi'u kaifa syi'tum idza kana yatan biyatin. Kalau berbeda jenis, rupiah dengan dolar, dolar dengan real, real dengan yen, silakan kamu jual dengan harga berapapun nggak masalah, tapi syaratnya idza kana yadan biyatin, harus secara tunai. Jadi kalau ditawarin untuk berinvestasi di bidang forex dengan cara jual beli valuta asing yang tidak secara tunai, jangan mau, karena ini hukumnya haram, tidak diperkenankan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video pendek berdurasi sekitar 12 menit ini. Kalau ada salah-salahnya saya mohon maaf, tolong dikoreksi. Kalau ada pertanyaan boleh ke WA ke saya 0818654479. Insya Allah di bulan Ramadan saya ingin mengadakan kajian secara online lewat aplikasi Zoom rencananya. Bagi yang berminat nanti bisa tanya juga ke saya ya secara jabri ke WA tadi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.